Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnawati, biasa dipanggil Ati, kader PKK Dusun Gandon, Banjarsari, Windusari, Magelang, akan memberikan materi dengan tema 10 gangguan psikologi pada anak yang perlu kita deteksi sejak dini. Saya memilih tema ini karena memang saya pernah berinteraksi langsung dengan anak-anak penderita gangguan psikologi, terutama autisme. Saat saya bekerja di sebuah yayasan SAS atau Semarang Autis School, jadi sedikit banyak saya mengetahui seluk-beluk penanganan anak-anak pengidap gangguan psikologi, terutama jenis autisme. Gangguan psikologi pada anak sangat beraneka ragam. Bahkan terkadang ada individu yang mempunyai lebih dari satu gangguan. Penyebab dari gangguan psikologi sangat bermacam-macam pula. Ada yang karena faktor genetika atau keturunan, ada yang karena trauma, ada yang karena gangguan pada otak, ada yang karena paparan zat kimia, ada yang karena pola asuh orang tua yang salah, bahkan ada yang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Dari berbagai macam gangguan psikologi tersebut, saya hanya akan membahas 10 gangguan yang kerap terjadi dan ditemui di sekitar kita. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Kecemasan pada anak dianggap sebagai gangguan jika sudah berlebihan dan mengganggu kehidupan mereka. Kecemasan akibat rasa takut yang berlebihan atau paranoid dapat menyebabkan anak depresi. Berbagai macam jenis kecemasan yaitu: 1. Kecemasan saat berpisah dengan orang tua. Selanjutnya, fobia terhadap sesuatu. Kemudian, kecemasan saat berada di depan umum dan serangan panik yang berlebihan. Gejalanya yaitu banyak menangis, terus sering mengeluh saat sakit perut dan pusing, kemudian kesulitan tidur, terus gelisah dan tidak bisa duduk dengan nyaman, anggota badan merasa gemetar, kemudian menolak pergi ke sekolah dan sering ke kamar mandi. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut, yaitu membantu anak cara menghadapi dan menyelesaikan masalah agar lebih mandiri. Terus membantu anak cara menenangkan diri. Bisa juga dengan memotivasi anak dalam menghadapi ketakutan dan tantangan. Selanjutnya, ibu-ibu dapat melatih anak untuk terbuka. Gangguan yang kedua yaitu mutisme selektif atau selective mutism. Mutisme selektif merupakan bagian dari gangguan kecemasan namun timbul pada situasi tertentu. Pada saat anak merasa nyaman dengan lingkungannya, anak tersebut akan banyak bicara. Namun, ketika tidak nyaman di lingkungan, anak tersebut akan membisu, panik, cemas, dan tidak mampu untuk bicara. Gejalanya yaitu, yang pertama yaitu gugup, canggung, gelisah, tubuh cenderung tegang dan kaku. Kemudian bisa juga cenderung bersembunyi atau menyendiri dan menghindari interaksi sosial. Bisa juga
terkadang bertindak agresif, mengamuk, mudah marah, dan kasar. Bisa juga tatapan kosong dan menghindari kontak mata dengan orang lain. Cara mengatasinya yaitu mengajak komunikasi dengan duduk di sebelah anak, bukan di depannya. Kemudian menarik perhatian anak dengan aktivitas yang menyenangkan. Bisa juga dengan mendengarkan keluh kesah anak dan memberikan waktu pada anak untuk berbicara. Selanjutnya yaitu bisa juga dengan interaksi yang baik antara orang tua dengan anak. Gangguan yang ketiga yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini merupakan gangguan perilaku spontan atau impulsif dan hiperaktif, sehingga anak-anak kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Gejala ini timbul yaitu kesulitan untuk memperhatikan, kemudian kesulitan untuk berperilaku secara teratur, kemudian gelisah yang berlebihan dan sulit untuk duduk diam. Selanjutnya yaitu sulit mengendalikan diri, kemudian sulit fokus dan mudah terganggu atau terdistraksi. Terus perhatiannya rendah baik di sekolah maupun saat bermain. Selalu bergerak atau berlarian. Jadi ini nggak bisa anteng ya ibu-ibu. Kemudian berbicara berlebihan atau menyela orang lain. Cara mengatasinya yaitu konsultasikan kepada psikiater agar orang-orang sekitar yang berinteraksi, misalnya orang tua, anggota keluarga, pengasuh maupun guru, dapat memberikan pendampingan secara tepat. Selanjutnya bisa juga dengan secara perlahan orang tua meningkatkan kedisiplinan dalam membiasakan pola hidup sehat dan teratur, baik pola istirahat, pola makan, pola bermain, pola menonton TV dan bermain HP, dan pola aktivitas yang lain. Gangguan yang keempat yaitu disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Meskipun gangguan ini sulit disembuhkan, namun jika ditangani sejak dini akan meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan memahami. Gejalanya yaitu yang pertama, lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. Selanjutnya, perkembangan bicara lebih lamban daripada anak seusianya. Kemudian sering terbalik dalam menulis huruf dan kata. Kesulitan dalam memahami apa yang didengar.
Selanjutnya, kesulitan menemukan kata untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, kesulitan dalam berhitung, mengingat huruf, angka, dan warna, memahami tata bahasa, mengucapkan kata yang tidak umum, dan menyimpulkan suatu cerita. Cara mengatasinya yaitu memberikan semangat dan dukungan pada anak untuk berani membaca. Kemudian bekerja sama dengan guru dan sekolahnya. Membatasi menonton dan bermain HP. Kemudian berkonsultasi dengan dokter tumbuh kembang anak atau psikolog anak agar dicarikan solusi yang tepat. Kemudian terapi bicara jika diperlukan. Gangguan yang kelima yaitu gangguan bipolar atau bipolar disorder, yaitu gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis dan naik turun atau fluktuatif. Pengidap ini bisa yang awalnya sangat gembira tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa. Bahkan kadang berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Gangguan ini sulit disembuhkan, namun dapat diperingan dengan berkonsultasi pada psikolog dan psikiater. Gejalanya terbagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase mania atau semangat, yaitu berbicara tepat, terkadang tidak jelas, mudah mengganti tema pembicaraan. Kemudian pikirannya tidak realistis, merasa menjadi orang yang hebat. Selanjutnya, tindakannya berlebihan dan membahayakan. Kemudian sangat bersemangat, jarang istirahat, sulit tidur, dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Yang kedua yaitu fase depresi atau tidak semangat, yaitu sedih dan putus asa tanpa sebab. Kemudian mudah marah, khawatir, cemas yang berlebihan, mudah lelah, sering mengeluh sakit. Selanjutnya, terlalu banyak tidur atau justru malah jarang tidur. Selanjutnya juga bisa jadi sering makan atau justru tidak mau makan. Kemudian tidak semangat, malas beraktivitas, lebih banyak diam, mengurung diri, tidak mau bergaul, merasa tidak berguna, dan berpikiran ingin melukai diri atau mengakhiri hidupnya. Cara mengatasinya yaitu memantau anak dan memastikan bahwa anak belajar dengan baik di sekolah, mencegah anak dari pergaulan bebas, memberikan dukungan emosional kepada anak, kemudian memberikan pola asuh yang sesuai, dan mewaspadai jika anak sudah mulai menyakiti dirinya sendiri. Gangguan yang keenam yaitu gangguan obsesif
kompulsif atau obsesif kompulsif disorder yang disingkat dengan OCD adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan perilaku obsesi atau perasaan yang sangat merasuki pikiran dan perilaku kompulsif atau berulang-ulang. Gejalanya yaitu yang pertama, sangat terobsesi terhadap sesuatu, misalnya kotoran atau kuman, sehingga mencuci tangan berulang-ulang secara tidak wajar. Yang kedua yaitu sering merasa ragu yang berulang, misalnya berulang kali memastikan pintunya terkunci atau tidak. Yang ketiga yaitu menghabiskan waktu yang sangat lama dan tidak wajar saat menyentuh benda, menghitung, memikirkan urutannya. Yang keempat yaitu terobsesi dengan urutan, misalnya selalu mengurutkan sesuatu dengan sangat detail. Yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Yang terakhir, menimbun benda. Cara mengatasinya yaitu mengajak anak untuk relaksasi pikiran, kemudian bisa juga perlahan mengubah pola pikir anak yang terlalu terobsesi dan berulang. Bisa dikonsultasikan dengan ahli agar ditemukan solusi yang paling tepat. Gangguan yang ketujuh yaitu gangguan autisme, Autism Spectrum Disorder yang biasa disingkat ASD. Autisme merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu, namun penyebabnya belum diketahui secara pasti. Adapun gejalanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan komunikasi atau berkomunikasi, yaitu sulit untuk berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Kemudian sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu mengucapkan satu kata yang pernah didengarnya secara berulang atau ekolalia, menyerupai latah. Kemudian mengucapkan suatu dengan nada tertentu atau sedang bersenandung. Gangguan yang kedua yaitu gangguan berhubungan sosial, yaitu sulit bersosialisasi, terlihat asyik dengan dunianya sendiri, kemudian kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Kemudian tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman. Terus fokus terhadap suatu objek atau satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu gangguan perilaku,
marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Terus hanya menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu. Kemudian melakukan tindakan atau gerakan tertentu secara berulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan. Selanjutnya, hanya menyukai objek atau topik tertentu. Kemudian melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding. Tips berkomunikasi dengan anak autisme yaitu: 1. Berbicara dengan kalimat singkat dan jelas perlahan. Kemudian berikan waktu padanya untuk memahami perkataan kita. Selanjutnya, jika perlu, iringi kata yang kita ucapkan dengan gerakan tubuh sederhana. Panggil anak selalu dengan namanya. Hingga kini belum ada penanganan yang dapat menyembuhkan autisme. Namun, terapi yang tepat sedini mungkin dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk beraktivitas normal. Yang ke-8 yaitu Down syndrome. Sindrom Down sebenarnya merupakan gangguan fisik, namun berpengaruh juga terhadap perkembangan psikis atau mental. Gangguan ini disebabkan oleh kelainan genetika pada kromosom. Ciri-ciri fisik: wajah datar, mulut dan hidung kecil, kemudian leher pendek, kelopak mata miring ke atas, kemudian bentuk telinga tidak biasa atau kecil. Selanjutnya, bintik-bintik putih di bagian iris mata. Terus tubuh pendek baik saat masih anak-anak maupun dewasa. Tangan dan kaki kecil dengan jari-jari yang pendek. Kemudian telapak tangan hanya memiliki satu garis tangan dan otot lemah sejak lahir. Pengaruh sindrom Down yaitu keterlambatan keterampilan motorik, bicara dan bahasa, kemudian keterlambatan mengenal angka, kemudian kesulitan mengendalikan diri dan keinginannya, dan memiliki ingatan verbal jangka pendek. Penanganannya yaitu membantu anak yang menderita sindrom Down untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Selanjutnya, terapi fisik atau okupasi, terapi bicara, dan program pendidikan khusus agar dapat berkembang optimal untuk memudahkan menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ke-9 yaitu skizofrenia, merupakan gangguan kejiwaan berat yang bersifat kronis atau berlangsung lama yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk
menilai kenyataan atau realita. Gangguan ini umumnya terjadi pada orang dewasa, namun faktanya dapat dimulai pada masa kanak-kanak. Gejalanya adalah halusinasi, mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang tidak nyata. Biasanya anak merasa ada yang membisikkan untuk melakukan sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Delusi selanjutnya, keyakinan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Misalnya, si kecil meyakini bahwa dirinya bisa terbang dan hidup di bulan, atau merasa ada yang ingin menculik atau menjahatinya. Selanjutnya yaitu kurang motivasi. Anak atau remaja menjadi tidak semangat untuk melakukan sesuatu, lemas, sering hilang energi. Kemudian interaksi sosial menurun. Anak atau remaja menjadi menarik diri dan malas untuk berbicara atau mengobrol dengan keluarga atau teman. Kemudian ekspresi datar. Meskipun senang atau sedih, ekspresi wajah datar atau tidak sesuai dengan perasaan hatinya. Berbicara kacau, tidak nyambung, atau bahkan tidak bicara sama sekali atau mutisme. Bisa juga postur anak bersifat katatonik atau kaku dalam posisi lama. Selanjutnya yaitu biasanya juga mengalami kemampuan berpikir yang terganggu. Akibatnya dapat muncul masalah pada pelajaran sekolah. Penanganannya yaitu memberikan perhatian yang lebih, pendampingan dengan sabar dan tulus, menemui ahli profesional agar ditentukan solusinya, melakukan kontrol rutin. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu psikopat. Psikopat adalah orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif, tidak berperasaan, manipulatif atau licik dan penipu, serta antisosial. Hal inilah yang sering memicu tindakan bullying dan tawuran pelajar. Gejalanya yaitu arogan atau sewenang-wenang, terlalu percaya diri, sangat mudah marah, kemudian agresif dan suka melakukan kekerasan. Kemudian lagi perilaku cenderung bertentangan dengan norma, sering mengabaikan hak orang lain, kemudian tidak menunjukkan empati dan penyesalan, seringnya berbohong, licik dan curang dalam mendapatkan keinginannya, kemudian cenderung melakukan kriminal berulang, selalu mengabaikan tanggung jawab dan suka melanggar peraturan, senang menyakiti manusia dan binatang, kerap merusak barang
dan suka membuli dan mengintimidasi. Cara mengatasinya: meningkatkan hubungan keharmonisan antara anak dengan orang tua. Kemudian lakukan pendekatan, bukan malah menjauhinya. Orang tua menjadi tempat curhat bagi anak. Kemudian mengenali penderitaan yang disembunyikan oleh anak. Mengatasi rasa kesepian dan kurangnya perhatian pada anak. Kemudian orang tua introspeksi diri, apakah ada pola asuh yang salah. Selanjutnya konsultasikan pada ahlinya. Itulah 10 gangguan psikologi pada anak yang perlu kita waspadai dan kita deteksi sejak dini. Gangguan tersebut memang dapat berdampak fatal bagi kehidupannya saat dewasa. Namun tidak sedikit pula pengidap gangguan psikologi yang berprestasi. Karena tiap anak pasti punya kelebihan masing-masing. Kita sebagai orang tua tinggal memberikan pola asuh yang tepat. Berikut ini contoh pengidap gangguan psikologi yang berprestasi dan menjadi terkemuka. Yang pertama yaitu Beethoven, seorang komposer musik jenius yang menderita bipolar disorder. Yang kedua, Isaac Newton, tokoh fisika terkenal yang menderita depresi dan halusinasi. Yang ketiga yaitu Vincent van Gogh, pelukis terkenal yang menderita bipolar serta depresi. Yang keempat yaitu Albert Einstein, ilmuwan dunia yang diyakini menderita autisme dan disleksia. Yang kelima yaitu Elon Musk, salah satu seorang terkaya di dunia yang mengakui bahwa dirinya menderita autisme dan sindrom Asperger. Yang keenam yaitu Leonardo da Vinci, pelukis Mona Lisa yang sangat terkenal menderita disleksia dan depresi. Yang ketujuh yaitu Thomas Alva Edison, penemu bola lampu yang menderita disleksia. Yang kedelapan yaitu Profesor John Nash, ahli matematika peraih Nobel yang menderita skizofrenia. Yang kesembilan yaitu Morgan Mesh, duta dari Down Syndrome Internasional asal Jakarta yang menguasai 3 bahasa. Yang ke-10 yaitu Deddy Corbuzier, selebriti Indonesia yang mengidap OCD. Yang ke-11 yaitu Marshanda, artis Indonesia yang mengidap bipolar. Yang ke-12 yaitu Raffi Ahmad, fobia terhadap rambutan. Yang ke-13 yaitu Iko Uwais, fobia terhadap kerupuk. Kemudian masih banyak lagi contoh selanjutnya. Itulah paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Pesan saya kepada ibu-ibu semua, tetap semangat mendidik anak cucu kita dan selalu memperhatikan perkembangannya, baik perkembangan fisik maupun psikis. Saat ada anak yang mempunyai gejala gangguan psikologi, tidak hanya anaknya saja yang diberi penanganan,
namun orang tuanya juga diberi pengetahuan serta pendampingan. Mari kita asuh anak kita dengan baik, karena anak adalah amanah dari Allah, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita dalam mendidik anak. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.